Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Aya Paradisna dari KPI 1E. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dasar ilmu komunikasi. Simak selanjutnya ya. Di dalam ilmu komunikasi itu ada beberapa macam loh teman-teman. Ada definisi, sejarah, unsur-unsur, fungsi, prinsip, hambatan, persepsi, dan juga ada komunikasi verbal dan non-verbal. Di slide pertama ini saya ingin menjelaskan apa sih itu definisi komunikasi. Komunikasi merupakan proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih. Ilmu komunikasi merupakan bidang studi lintas disiplin yang terhubung dengan berbagai bidang seperti sosial, psikolog, budaya, teknologi, dan linguistik. Di dalam ilmu komunikasi itu juga ada sejarahnya loh teman-teman. Pada abad kelima sebelum Masehi di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia yang diberi nama seni retorika, yang berarti seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat menggugah atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk mempengaruhi dan mengajak. Nah, kita udah masuk di unsur-unsur komunikasi. Unsur komunikasi itu ada komunikator, pesan, media, komunikan, dan feedback. Terdapat 4 fungsi komunikasi menurut William Gordon, yaitu ada sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Prinsip-prinsip ilmu komunikasi itu ada 12. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. Kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensal. Kesepuluh, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hambatan komunikasi adalah gangguan yang terjadi dalam proses penyampaian dan penerimaan pesan antara individu. Hambatan ini bisa disebabkan oleh faktor lingkungan, fisik, maupun psikis dari individu yang terlibat. Terdapat 4 jenis hambatan dalam komunikasi, yaitu ada personal, budaya, fisik, dan lingkungan. Persepsi komunikasi. Persepsi bisa diartikan sebagai tahapan tiap individu atau kelompok dalam mengenali serta memahami lingkungannya lewat bantuan panca indera. Persepsi merupakan inti dari komunikasi. Jika seseorang memiliki persepsi yang tidak akurat, sangat mungkin proses komunikasinya akan berjalan tidak efektif. Unsur-unsur persepsi, yaitu ada 2, seleksi dan organisasi. Seleksi merupakan sensasi dan atensi. Organisasi melekat dalam interpresi. Komponen persepsi yaitu ada efektif, konatif, dan kognitif. Di sini kita sudah sampai di penghujung materi, yaitu materi komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan isi pesan tertentu secara jelas, sedangkan komunikasi nonverbal digunakan untuk menyampaikan emosi, sikap, dan niat pemberi pesan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.